saya rindu membawakan sebuah perenungan firman Tuhan kepada kita yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat hingga ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Judul perikop adalah terluput dari belenggu maut. Saya percaya saudara-saudara bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bebas dari cengkeraman ketakutan. Apalagi manakala itu berkaitan dengan keadaan yang akhirnya akan berakhir pada dua pilihan, yaitu kehidupan atau kematian. Semua takut kepada momok menakutkan dalam hidup ini, yaitu kematian. Sehingga apapun cara dilakukan untuk tetap hidup, bertahan hidup. Hal yang terjadi juga berkecamuk dalam diri seorang pemazmur. Dia menghadapi keadaan yang begitu menggelisahkannya, yaitu kuasa kegelapan atau kuasa maut. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa tali-tali maut meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, kata pemazmur. Saudara-saudara, bila kita melihat bagian awal pasal 116 ini, pemazmur membukanya dengan ungkapan, aku mengasihi Tuhan. Ungkapan ini tentu terungkap dari pengalaman iman sang pemazmur dengan Allah yang ia percayai. Ungkapan ini tidak mungkin hadir dengan sendirinya, saudara-saudara. Apalagi yang diungkapkan di tengah keadaan yang begitu mencekam dan mengancam jiwa pemazmur. Kebaikan Allah dalam kehidupan pemazmur selama hidupnya menjadi dasar kepercayaan dan kebergantungannya kepada Allah yang ia yakini pribadi yang tepat untuk berseru meminta pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita adalah apa yang dilakukan pemazmur dalam keadaan terancam jiwanya demikian? Ia menyerukan nama Tuhan. Dia berkata pada ayat yang keempat, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Pemazmur melanjutkan bahwa Allah yang ia percaya adalah Allah yang pengasih, adil, penyayang, pemelihara, dan penyelamat. Tuhan menyelamatkan pemazmur. Dari pasal 1, kitab Mazmur mengisahkan pengalaman iman pemazmur bersama dengan Allah, saudara-saudara, bila kita membaca. Hubungan dengan Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatannya dalam bertahan menghadapi ancaman. Keselamatan pemazmur bukan hanya karena ia berseru pada nama Tuhan, tetapi karena kasih Allah yang begitu panjangnya, lebarnya, luasnya kepada orang-orang yang dikasihinya, termasuk kepada pemazmur sendiri. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melalui pengalaman pemazmur mengajarkan kita bahwa relasi yang akrab atau intim dengan Tuhan, maka dia beserta kehidupan kita di setiap waktu dan keadaan. Pengenalan akan Tuhan membentuk pribadi kita menjadi makin dewasa dalam merespon setiap tantangan bahkan ancaman sekalipun. Bahwa pasti selalu ada rencana Allah yang di luar nalar kita bekerja di tengah badai kehidupan. Inilah yang terjadi pada diri pemazmur, saudara-saudara. Pergumulan dan pergulatan hidup dia rasakan sendiri. Ada kesesakan, ada duka yang mendalam, namun pemazmur tetap percaya kepada Tuhan Allah. Hatinya tetap berpaut kepada Allah. Sebuah relasi yang sangat akrab dan intim yang ia pertunjukkan, walaupun keintiman dan keakraban kepada Allah tidak serta-merta membuat keadaannya nyaman ada saat dia diperhadapkan dengan pergumulan bahkan ancaman. Pada ayat yang ke-15, pemazmur menyatakan kesiapannya manakala kematian menjemput. Karena dia yakin manakala itu terjadi semua di atas kendali, rencana, dan kehendak Tuhan. Pemazmur berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jika Tuhan berkehendak, kita bisa apa? Namun jika menurut Tuhan belum waktunya, tidak ada satupun yang dapat merenggut kita dari kasih dan kuasa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya kita belajar 3 hal penting dari pemazmur melalui teks yang kita baca atau dasar perenungan kita pada kesempatan ini.
Yang pertama adalah hakikat hidup kita adalah karunia Tuhan semata-mata. Artinya tidak ada kebanggaan di luar Tuhan, semua akan sirna pada waktunya. Hidup kita, bahkan jabatan kita, segala kekayaan kita, harta benda kita bersumber dari Allah. Segala sesuatu itu mestinya kita manfaatkan, kita gunakan untuk kemuliaan, kepujian bagi nama Allah. Allah lah yang menjadi sumber kebanggaan, tempat kita berseru, tempat kita meminta tolong, dan firman-Nya menjadi inspirasi setiap waktu untuk melakukan kebaikan bagi kehidupan. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah hidup ini berharga. Kasih Allah yang besar kepada kita menunjukkan betapa berharganya kita dari karya ciptaannya yang lain. Agar supaya kita jangan asal hidup, namun hiduplah dengan iman yang benar dan teguh dan berakal budi. Iman dan akal budi itu menuntun kita cerdas dalam menata kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan. Selain itu, menolong kita pula dalam mengambil keputusan, sehingga tidak terjadi musibah dan malapetaka yang justru sumbernya dari diri kita sendiri, ego kita, keinginan kita sendiri. Keberhargaan kita di mata Allah juga mau mengatakan bahwa Allah mengasihi kita dan mempedulikan kita yang sungguh mendengarkan perkataannya. Kematian tidak akan menjemput kita sebelum waktunya. Yang ketiga, saudara-saudara, kebaikan Allah yang tidak terukur batasnya atas kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya harus kita respon dengan sikap yang mulia, yaitu mengabdi sebagai hamba-Nya. Di tengah pandemi COVID-19 atau umumnya dikenal dengan nama virus corona melanda negeri ini, semua berubah, semua keadaan berubah. Dampaknya cukup kuat terasa di sektor sosial dan ekonomi. Hakikatnya kita makhluk sosial. Keadaan sekarang ini memaksa kita menjauh untuk sementara dari sesama kita secara sosial. Saudara-saudari kita yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah akibat pandemi ini dan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya tentu adalah sebuah pergumulan yang berat. Apalagi pekerjaan sebagai seorang buruh lepas, misalnya yang pekerjaan sehari-harinya lah yang menghidupinya dan keluarganya. Kenyataan yang tidak mudah untuk diterima. Namun jangan patah semangat, tetap kuat, tetap bertahan. Kita yakin pasti selalu ada jalan dan kesempatan yang Tuhan sediakan. Dalam konteks penanganan wabah ini oleh pemerintah mungkin berat untuk semua menerima keadaan demikian, di mana gerak dan aktivitas kita serba terbatas. Namun jangan buru-buru salahkan pemerintah dan kebijakannya. Pemerintah tentu dalam konteks penanganan wabah COVID-19 ini mengambil keputusan atau kebijakan yang buruk di atas mungkin yang paling buruk. Semua demi kebaikan kita bersama. Salah satunya kita dihimbau untuk menjaga jarak sosial. Social distancing, physical distancing, wajib menggunakan masker bila keluar rumah, sering cuci tangan, dan hal-hal lain yang dihimbau untuk kita lakukan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua kebijakan pemerintah tujuannya untuk kebaikan setiap kita, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Berikutnya tinggal bagaimana setiap kita mengindahkan himbauan pemerintah tersebut dan menerapkannya secara disiplin. Secara khusus kita sebagai umat Kristen, warga gereja. Dalam keadaan krisis akibat wabah seperti sekarang ini, saudara-saudara, tidak hanya cukup sekedar berdoa siang dan malam dan berpuasa. Setiap orang Kristen, warga gereja harus terlibat dalam aksi nyata. Berdoa sekaligus bekerja. Manakala kita tidak memiliki kemampuan misalnya berkontribusi dalam meringankan beban saudara-saudari kita yang terdampak wabah ini, alat pelindung diri untuk para medis misalnya, masker dan sembako untuk masyarakat yang memerlukan misalnya, kita cukup hanya mendisiplinkan diri kita untuk ikuti dan menaati himbauan pemerintah untuk menjaga jarak sosial, sering cuci tangan di air yang mengalir, keluar rumah menggunakan masker, karena inilah satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran melawan musuh yang tidak kita lihat. Hal demikian sama sekali bukan representasi dari ketakutan karena tidak beriman.
tetapi kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap malapetaka di depan mata. Sikap waspada dan hati-hati tersebut akan menolong diri kita, menolong keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu mati konyol karena iman yang bablas. Jangan sampai iman kita melemahkan akal budi kita. Iman yang teguh justru mendorong kita juga tidak hanya percaya teguh kepada kasih, kuasa, dan keselamatan dari Tuhan, tetapi sekaligus berakal budi dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Sebab iman dan akal budi berjalan beriringan atau seimbang. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan pasti untuk kemuliaan dan kepujian bagi namanya. Dalam Amsal 27 ayat 12, pengamsal berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka." Sebagai orang percaya, kita tidak takut kepada siapapun dan kuasa apapun. Tetapi sebagai orang percaya, kita pun harus tetap memohon kepada Tuhan agar setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita dituntun oleh hikmat Allah, bukan hikmat manusia, agar yang terjadi dari keputusan yang kita ambil bukan mendatangkan jerat maut, musibah, dan malapetaka terhadap diri dan sesama, tetapi mendatangkan berkat. Saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang percaya yang percaya Tuhan di segala waktu dan keadaan, dengan segenap hati kita, bahwa Dia Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Namun kita harus terus bergerak, terus bertahan, terus percaya, terus bekerja sama, bersinergi, bersolidaritas satu dengan yang lain dalam rangka menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Mari bersama-sama kita bersinergi untuk putuskan penyebaran wabah ini atau virus COVID-19 ini. Kita yakin dan percaya bahwa ada pelangi sehabis hujan. Demikian pula lah wabah ini akan segera berakhir. Allah dengan kasih dan kuasa-Nya yang besar akan membebaskan kita pada waktunya. Tuhan semesta alam menyertai, memelihara kehidupan kita. Demikian perenungan yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga menguatkan kita, mencerahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.